Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan kita bahas sistem pencernaan pada manusia. Media ini disampaikan sebagai media pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh yang tidak dilakukan pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah, karena dalam masa pandemi COVID-19 ini kita melaksanakan pembelajaran daring. Materi kali ini adalah tentang sistem pencernaan manusia. Disajikan oleh saya, Guru IPA kelas 8 di SMP Negeri 4 Kelari. Kemudian pada terdapat kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yaitu pada 3.5 menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dan yang 4.5 yaitu kompetensi dasar dari KI 4 menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Selanjutnya, sebuah sistem pencernaan meliputi alat pencernaan dan proses pencernaan. Dan selanjutnya kita pun akan mempelajari tentang gangguan-gangguan yang terjadi dalam sistem pencernaan. Kita dimulai dari alat pencernaan meliputi saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung atau ventriculus, usus halus intestinum, dan usus besar atau kolon. Yang terakhir adalah anus. Yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Ini terlibat juga di dalam sistem pencernaan. Ada 3, yaitu kelenjar air ludah, adanya berada di rongga mulut, di bawah lidah, dan di rahang bawah, ya. Yang kedua yaitu hati, ini ya, hati. Kemudian ini adalah ketiga, pankreas. Nah, ini pankreas, ya. Rongga mulut. Ini organ mulut orang dewasa. Ini bagian-bagiannya ya dalam bahasa Inggris. Dan ini di rongga mulut ini, nah, alat pencernaan makanan yang pertama dilalui makanan. Jadi makanan pertama kali masuk ke dalam tubuh kita melalui rongga mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi dan lidah membantu mencerna makanan secara mekanis melalui kunyahan, mengubah makanan yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian air ludah mencernakan makanan secara kimiawi melalui enzim petialin. Yang kedua adalah organ gigi. Ini gambar gigi, ya. Struktur gigi dibagi menjadi 2 bagian utama untuk gigi dewasa. Yang pertama yaitu akar gigi. Dari sini ya, akar gigi. Kemudian ada mahkota gigi. Nah, mahkota gigi ini terdiri dari enamel, ya, yang buat gigi kita menjadi putih dan kuat. Kemudian ada dentin, tulang gigi. Kemudian ada syaraf, ya. Bukan saraf, saraf gigi. Di dalamnya ada saraf, ya. Ini ada warna merah, biru, dan kuning. Ini menunjukkan adanya saraf, sel-sel saraf di sana. Ini ada gusi, kemudian ada saluran akar gigi, kemudian ada periodontal membran yang warna pink. Di sini ada tulang rahang dan ada semen. Semen ini memperkuat gigi supaya tidak lepas, ya. Nah, gigi berperan dalam pencernaan makanan. Makanan dipotong dan dilumatkan menjadi lebih halus untuk menghasilkan makanan yang mudah dicerna. Sebaiknya dikunyah 22 kali. Selanjutnya organ lidah.
Organ ini berada di rongga mulut, berfungsi memindahkan posisi makanan sehingga makanan mudah dikunyah secara merata, dan lidah juga membantu proses menelan dan sebagai indera pengecap. Apa saja? Ya, ini ada bagian-bagiannya ya, ini di yang biru untuk rasa pahit di bagian yang warna biru. Kemudian yang warna kuning kiri dan kanan itu mengecap rasa asin. Yang warna ungu ini pengecap rasa asam, dan yang warna pink itu adalah di ujung lidah ini ya, mengecap rasa manis. Nah ini ya, kerongkongan. Ini gambarnya. Nah ini gambar yang pertama, ini dalam bahasa Inggris. Di sini ada lidah, ada faring, ada epiglotis, laring, dan trakea. Di sini ada dua saluran menuju ke paru-paru dan menuju ke lambung. Nah, ini bolus ya, makanan yang sudah diubah bolus ya, menjadi bolus of food. Ini epiglotis akan naik. Nah, otot sphincter pada esofagus ini akan berkontraksi. Nah ini, dan ini akan menuju ke lambung. Nah, di dalam lambung, ini gambarnya skema ya, gambar skema. Gambar lambung itu terdiri dari duodenum, pyloric sphincter, dan yeyunum. Nah, terdiri dari 3 bagian ya, lambung itu atau ventriculus. Pertama adalah fundus, kardiak, dan pylorus. Bagian atas kardiak terdapat sphincter kardiak, dan bagian bawah pylorus terdapat sphincter pylori. Dinding lambung menghasilkan hormon gastrin dan getah lambung. Gastrin ini berfungsi merangsang dinding lambung agar mensekresikan getah lambung. Getah lambung mengandung HCl, enzim pepsin, lipase, dan renin yang berfungsi mencerna secara kimia. Selanjutnya, usus halus. Makanan yang telah dicerna di lambung berbentuk kim ya, dan akan masuk ke usus halus melalui sphincter pylori. Tadi ya, sphincter pylori. Pada permukaan usus halus terdapat tonjolan. Nah, ini tonjolan-tonjolan ini ya. Tonjolan-tonjolan ini disebut dengan villi. Banyak sekali tonjolan ya. Nah, villi fungsinya memperluas bidang penyerapan usus halus sehingga proses absorpsi makanan menjadi lebih maksimal. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya, usus besar atau kolon. Di dalam usus besar, sisa makanan dibusukan oleh bakteri Escherichia coli menjadi feses. Dalam usus besar, terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa pada makanan, sehingga feses menjadi padat. Feses akan didorong mendekati poros usus atau rektum, nah ini ya, sehingga timbul rangsangan buang air besar atau defekasi. Akhirnya feses dikeluarkan dari tubuh melalui lubang yang disebut dengan anus. Nah, selanjutnya tentang gangguan sistem pencernaan. Yang pertama adalah parotis atau gondongan ya. Dulu semasa kecil banyak sekali yang mengalami itu ya. Ini terjadi akibat infeksi kelenjar parotis.
Selanjutnya ada gastritis ya. Gastritis ini adalah radang akut pada dinding lambung ya yang dapat disebabkan oleh makanan yang kotor. Oleh karena itu, kita harus memilih makanan-makanan yang kita konsumsi agar lambung kita itu sehat. Kolik adalah rasa sakit pada saluran pencernaan akibat penyumbatan saluran pencernaan. Penyumbatan dapat diakibatkan banyaknya konsumsi makanan. Jadi menumpuk gitu makanan itu, tidak dapat dicerna dan akhirnya dia merasa kesakitan dan itu disebut dengan kolik. Selanjutnya adalah appendicitis. Radang pada appendix ya. Appendix ini umbai cacing ya kalau kita dulu menyebutnya, dan ini terjadi pada usus buntu. Ini terjadi peradangan yang mengakibatkan infeksi dan akhirnya terjadilah appendicitis. Diare, nah diare ini adalah infeksi kuman pada kolon yang mengakibatkan feses terlalu cepat keluar. Karena usus besar mengalami gangguan tidak dapat menyerap air. Sembelit, yaitu konstipasi, adalah susah buang air besar yang disebabkan oleh penyerapan air yang terjadi pada kolon yang berlebihan. Oke, demikian saja materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.